Polres Buleleng 13 Februari tahun 2025 melakukan jumpa pers yang langsung dijurubicarai oleh Kapolsek Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi. Dalam keterangan yang kemudian disampaikan oleh Pak Kapolsek, di hari itu ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap atau membuka tabir gelap sebuah kasus temuan tubuh pria bertato yang sudah tak bernyawa yang ditemukan pada tanggal 3 Februari yang lalu. Tubuhnya terjerembab di antara semak berlukar di kawasan hutan lindung Dusun Buyan, Desa Pancasari, Sukesade, Buleleng, Bali. Saat ditemukan, sosok yang awalnya diberi nama Mr. X oleh petugas itu tidak sama sekali ditemukan identitas yang menempel pada tubuh korban, kecuali hanya luka-luka yang terdapat di hampir sekujur tubuhnya. Bahkan petugas saat itu juga menemukan bekas seperti setiaan di punggung korban. Petugas sempat kesulitan menemukan identitas sosok pria bertato yang menjadi korban itu. Dikarenakan selain tak adanya identitas, juga warga yang ada di sekitar lokasi temuan tidak pula ada yang mengenalnya. Uniknya temuan pria bertato itu pertama kali tanda kutip bukan ditemukan oleh manusia, namun sekawanan kera penghuni hutan lindung Dusun Buyanlah yang pertama kali membuat semacam tanda-tanda alam bahwa terdapat sesuatu yang janggal di tempat biasanya mereka beraktivitas. Suara kera-kera yang ribut itulah yang kemudian mengundang warga untuk memeriksa apa yang menyebabkan sekawanan itu tampak seperti memberikan sebuah tanda-tanda khusus. Dan singkatnya tepat tanggal 3 Februari 2025 itulah akhirnya warga berhasil seperti menerjemahkan gerak-gerik atau teriakan sekawanan kera-kera itu. Betapa kaget warga ketika menyadari bahwa suara kera itu dikarenakan adanya sosok tubuh manusia yang tergeletak dan tak bernyawa di dasar jurang. Pihak polisi dengan menggunakan teknologi canggih scientific investigation akhirnya berhasil mengungkap identitas korban. Korban diketahui bernama Ipande Gede Putra alias Dede 53 tahun yang beralamat di Jalan Haji Takwa, Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tak sulit bagi jajaran petugas lingkup Polres Buleleng untuk menyibak tabrik kelam kasus ini. Petugas yang bekerja berdasarkan intuisi dan bukti-bukti yang ada serta jejak-jejak digital, kemudian hari Sabtu 8 Februari 2025 akhirnya berhasil meringkus para pelakunya. Dan yang membuatnya semakin menarik untuk kita sama-sama ketahui, pelaku dalam kasus ngeri ini adalah 3 orang wanita yang berkomplot dan bersepakat untuk melakukan aksi ngerinya kepada Dede. Mereka adalah I Gusti Ayu Leni, 57 tahun alias Leni, warga Denpasar Utara. Ida Ayu Oka Suryani, 38 tahun alias Oki, dan Intan Oktavia Puspitarini alias Intan, 38 tahun, warga Bojonegoro, Jawa Timur. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dengan Ipande Gede Putra ini? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Untuk memulai kisah ini, mari kita kulik sedikit tentang pergumulan kisah hidup yang terjalin antara Dede dan Leni, Oki dan Intan. Seperti yang telah dilansir oleh Kumparan.com tanggal 13 Februari 2025. Disebutkan dalam artikel itu baik Leni, Oki dan Intan adalah 3 orang sahabat, di mana Leni disebutkan adalah seorang pengusaha properti, sedangkan Oki dan Intan seorang ahli kartu tarot. Untuk bagian ini mohon dikoreksi jika ada yang salah. Lebih lanjut, disebutkan Leni pernah menggunakan jasa atau keahlian membaca atau meramalkan sesuatu dari media kartu tarot yang dimiliki oleh Oki dan Intan. Kepada polisi, Oki dan Intan mengaku pernah mendapatkan bayaran 1,5 juta hingga 4,5 juta rupiah dari Leni atas jasanya itu. Oki dan Intan tinggal di sebuah komplek kos-kosan yang berada di Jalan Gunung Soputan, Gang Puskesmas dan Pasar Barat. Kata tetangga kos dan atau kata pemilik kos, mereka yang menempati kamar di lantai 2 itu merupakan sosok yang jarang sekali melakukan interaksi kepada penghuni lainnya. Mereka tertutup dan bahkan juga dikatakan mereka sesekali pernah berkegiatan di tengah malam. Entah apa yang mereka lakukan pada saat itu. Perjumpaan pertama kali dengan Ipande Gede Putra adalah di tahun 2019, di mana pada saat itu Leni yang tadi saya sebutkan adalah seorang pengusaha properti yang berniat ingin menjual sebuah hotel miliknya. Tampaknya saat itu Leni merasa kesulitan mencari kira-kira siapa orang yang ingin membeli hotelnya kala itu. Leni sempat menyebarkan informasi penjualan hotelnya di berbagai macam platform media online. Juga ia sebarkan informasinya dengan membentangkan sebuah banner tepat di depan banda yang ingin ia jual. Dan dari masifnya Leni mempromosikan penjualan hotelnya ini di media online maupun offline yang kemudian menarik perhatian Ipande Gede Putra.
Saat itu Dede secara sukarela menawarkan dirinya untuk menjalin kerjasama dengan Leni. Tampaknya ia tertarik untuk membantu Leni menjual banda-banda miliknya. Atas ketertarikan Dede inilah yang kemudian singkatnya berhasil mempertemukannya dengan Leni. Dan terjadilah deal harga pada saat itu. Entah apa yang membuat Leni percaya begitu saja atas ucapan yang diucapkan oleh Dede. Tanpa ragu saat itu Leni tanpa keberatan memberikan uang sebesar 5,4 miliar yang diminta oleh Dede. Yang katanya uang itu akan ia pakai sebagai uang operasional. Tidak disebutkan besaran harga hotel yang Leni jual pada saat itu. Namun 5,4 miliar itu diberikan secara bertahap dan katanya akan dipakai sebagai uang operasional saja. Leni tanpa beban memberikan dan mempercayakan uang itu kepada Dede, teman sekaligus rekan bisnis yang baru aja ia kenal. Besar kemungkinan Ipande Gede Putra atau Dede pintar sekali bersilat lidah. Dan besar pula harapannya agar Dede bisa menjualnya dengan cepat dan tepat. Berjalannya waktu di tengah harap-harap cemas yang Leni alami. Bukan kabar baik yang ia dapatkan pada saat itu. Bahkan hal itu lebih buruk dari kabar buruk sekalipun. Dikatakan bahwa dengan tiba-tiba si Dede, teman dan atau orang yang dipercaya oleh Leni hilang dari peredaran. Ia sulit sekali untuk dihubungi. HP-nya tiba-tiba nggak aktif. Sejurus kemudian yang muncul adalah rasa panik yang mendadak. Tubuh Leni bergetar mengetahui uang 5 miliar itu turut hilang bersamaan dengan tiada kabarnya Dede. Saya paham apa yang Leni rasakan pada saat itu. Panas dingin pasti. Kepala pusing 7 keliling sudah barang tentu. Namun sayangnya Leni pada saat itu alih-alih melaporkan hal itu kepada Damkar, maksudnya kepada pihak polisi, justru Leni lebih memilih untuk mencurhatkan masalah ini kepada Oki dan Intan yang tadi di awal disebutkan memiliki keahlian dalam membaca kartu tarot. Leni berharap agar dengan keahlian yang dipunyai oleh dua sahabatnya itu bisa menghasilkan seenggaknya kabar yang baik tentang di mana posisi Dede pada saat itu. Leni anggap Dede adalah seorang penipu yang ulung yang telah sangat merugikan dirinya. Bahkan mungkin saja kerugian yang dialami oleh Leni bukan hanya terbatas materi saja, namun non-materi mungkin terdampak. Setelah bergumul dengan waktu untuk mencari Dede, singkatnya di bulan November 2024, Oki dan Intan berhasil mendapatkan kabar di mana Dede pada saat itu berada. Dan tanpa berlama-lama, Oki dan Intan membawa Dede untuk sementara tinggal bertiga dengan Oki dan Intan di kos-kosan miliknya. Mengetahui bahwa Oki dan Intan telah berhasil mengamankan Dede di kos-kosan miliknya, Leni pun tancap gas untuk datang dan menemui Dede serta bertanya kemana aja selama ini dan tentu minta uang 5 miliarnya kembali. Namun sayang pada saat Dede dipertemukan kembali dengan Leni, Dede dikatakan tak bisa atau belum bisa mengembalikan uang Leni yang sempat ia bawa. Entah digunakan untuk apa uangnya oleh Dede, namun yang pasti di hari itu, setelah Dede mengatakan belum bisa mengembalikan uangnya, muncullah surat perjanjian yang berisi tentang kepastian kapan kira-kira Dede bisa melunasi semua hutangnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lanjut, Leni yang marah kemudian memerintahkan Dede untuk tinggal sementara dengan Oki dan Intan di kos miliknya. Alasannya agar Dede mudah dipantau sembari menunggu jadwal kapan kira-kira Dede bisa melunasi hutangnya kepada si bos properti. Perintah itu kemudian Dede turuti dan Dede mulai tinggal bersama dengan Oki dan Intan sekira bulan Desember 2024. Bahkan dikatakan pula Intan dan Oki memperlakukan Dede dengan sebaik-baiknya. Di pertengahan bulan Desember atau tak lama setelah Dede mulai tinggal dengan Intan dan Oki, dikatakan Dede kemudian kembali bersilat lidah dengan mengatakan bahwa ia butuh uang sebesar 60 juta rupiah yang entah akan digunakan untuk apa uang itu dan entah bagaimana ceritanya. Uang itu akhirnya Dede terima. Singkatnya tibalah jatuh tempo bagi Dede untuk menepati janji-janjinya. Saat itu di bulan Januari 2025 lah tenggat waktu yang diberikan. Namun lagi dan lagi Dede kembali ingkar. Ia tak bisa menepati janjinya yang telah pula ia tumpahkan dalam secari kertas perjanjian hitam di atas putih. Mendengar hal itu tentu meradanglah ketiganya. Baik Leni, Intan dan Oki merasa dipermainkan oleh Dede. Dan puncak dari amarah mereka adalah ketika mereka menemukan sebuah percakapan di handphone Dede yang mengatakan bahwa Leni telah melakukan tindakan yang tak senonoh kepada Dede. Dan dari hal itulah yang kemudian membuat ketiganya, Leni, Oki dan Intan, dimulai dari tanggal 20 Januari 2025 melakukan penyekapan kepada Dede hingga tanggal 2 Februari 2025. Dikatakan selama 13 hari selain disekap, juga Dede mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi. Dari informasi yang telah dipublikasikan, saat itu dikatakan Dede menerima beragam, mulai dari
Hingga disebutkan Dede mendapatkan luka akibat benda panas yang terdapat di punggung belakangnya. Kuat dugaan Dede sempat disiksa oleh para pelaku. Dan dikarenakan tak kuat mendapatkan yang begitu masif, akhirnya Dede dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa di tanggal 2 Februari 2025. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tahu bahwa Dede sudah tak bernyawa, lantas Oki dan Intan segera meminta Leni untuk mencarikan kendaraan yang akan mereka gunakan untuk mencapakan tubuh Dede. Kala itu mereka sepakat untuk membuang tubuhnya ke dalam sebuah jurang yang terdapat di kawasan hutan lindung Desa Buyan. Singkatnya, setelah Leni berhasil mendapatkan mobil Honda Brio yang ia sewa dari rental, berangkatlah mereka membawa tubuh Dede menyusuri malam di tanggal 2 Februari 2025. Dan ketika mereka sampai di tempat tujuannya, kemudian tubuh Dede dilemparkan begitu saja ke dalam jurang hutan lindung tersebut. Tuntas sudah misinya. Seperti yang telah saya ungkap di awal video, bahwa sekawanan keralah yang pertama kali sadar akan sosok janggal di habitat mereka. Singkatnya, petugas pun berhasil mengevakuasi korban ke RSUD Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah mendapatkan laporan atas kepergian Dede yang tak wajar, polisi segera melakukan investigasi untuk membuka tabir gelap kasus ini. Kasus ini bisa terungkap berkat adanya sebuah bukti rekaman CCTV yang menggambarkan sebuah mobil yang terlihat lalu lalang di dini hari tanggal 3 Februari di sekitar lokasi temuan korban. Polisi mencurigai adanya kaitan mobil Honda Brio kuning dengan kepergian Dede. Lalu setelah mendapatkan data kepemilikan mobil tersebut, petugas kemudian mendatangi rental yang memiliki mobil tersebut. Dan dari pemilik rental tersebutlah yang kemudian singkatnya membawa polisi bertemu dengan Oki. Dan dari Oki, petugas juga bisa bertemu dengan Intan dan Leni. Mereka bertiga diamankan tanggal 8 Februari 2025. Tanpa identitas atau Mr. X di Jalan Singaraja, Denpasar. Dusun Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukesade. Di Kabupaten. Para pelaku sakit hati terhadap korban akibat masalah hutang. Berawal dari sekitar tahun 2019 dalam urusan jual beli sebuah hotel di Denpasar yang merupakan milik dari tersangka saudari Leni. Seiring berjalannya waktu, korban terus meminta uang kepada saudari Leni untuk biaya operasional penjualan hotel dengan total sekitar kurang lebih 5.400.000.000. Oki dan Intan bersama-sama dengan korban membahas. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 338 Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 Junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikianlah kisah ini, semoga akal sehatlah yang selalu kita miliki di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Dan kisah ini pun berakhir.